Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to CSKI, Cicat seputar Khairul Imam. Nah, di CS kali ini kalian pasti belum kenal kita dong. Udah kenal belum? Belum pastinya. Ya, perkenalkan saya host kece dari Khairul Imam yang masih muda, manis, dan imut. Saya Heri Syaputra. Nah, sebelum kita lanjut ke podcastnya, kita mau tahu dulu nih siapa sih sebetulnya yang kita undang hari ini. Udah pada tahu belum? Pasti belum kan? Inilah dia kami undang ada dua orang yang sangat terkenal di dunia internasional. Ada yang pertama itu ada Ibu Yolan. Halo Ibu Yolan. Ya, kita akan perkenalan dengan Ibu Yolan. Silakan Ibu Yolan perkenalkan dirinya. Halo, salam kenal. Saya Yolan. Saya merupakan fasilitator tahun pertama untuk SMA Khairul Imam. Wow. Nah, yang kedua nih ada juga yang kita undang kepala sekolah terkece di Santero Galaksi yaitu Mem Lailan. Mem Lailan, silakan perkenalkan dirinya. Oke, baik. Halo, perkenalkan saya Lailan Hadijah, kepala sekolah SMA Islam Terpadu Khairul Imam. Wow, sungguh cantik-cantik. Wih, hari ini bintang tamu kita cantik banget ya. Dari mulai Bu Yolan, senyumnya itu menggetarkan hati pria loh. Ya, mungkin kalau ada yang lihat Bu Yolan ini langsung kayak, itu anak gadis mana gitu ya kan. Oh, udah nikah. Oh, Bu Yolan ternyata sudah nikah. Pantas tadi saya soalnya lihat Bu Yolan di jalan kan, anak gadis mana itu ya kan. Saya sudah menikah ya, dua anak ya. Ada dua anak juga, ya Allah, beruntung sekali yang mendapatkan Bu Yolan ya. Nah, juga kita juga lupa juga kita kepala sekolah kece dengan wajah yang sangat imut lucu ya. Bapak lebay. Aduh. Gimana kabarnya Mem Lelan? Alhamdulillah luar biasa Pak, seperti biasa. Alhamdulillah sehat. Oke, ceria banget di hari ini ya. Karena Mem. Pak Heri nih. Oh, karena saya. Ada, oh my ada Bu Yolan God. juga nih guest star kita. Oh iya. Oke, Bu Yolan gimana kabarnya hari ini? Baik Pak Heri, cerah wajah saya dan pakaian Iya. saya. Oke. Seperti senyumnya ya kan, cerah seperti matahari yang menyinari hari-hari. Wow banget. Gimana nih perasaannya diundang ke podcast kita nih Bu Yolan? Perasaannya senang sekali, nggak nyangka sekolah kita ini Khairul Imam ada ruangan podcast seperti ini. Wow. Keren, saya diundang pula. Terima kasih Khairul Iya. Imam. Ya mungkin nih penasaran nih, tadi kata Bu Yolan nih sekolah Khairul Imam punya podcast sendiri nih. Kok tiba-tiba ya podcast ini ada di sekolah Khairul Imam? Nanti kita akan cari tahu saat kita bincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Fasilitator kita. Nah, mungkin kalian belum tahu nih, cicat kita hari ini adalah bahas apa sih? Nah, boleh nggak dikasih tahu dari Mem Lailannya sendiri? Oh iya, hari ini Bu Yolan, fasilitator kita, dan Pak Herios kita akan sedikit berbincang tentang sekolah penggerak. Sekolah kita kan sudah sekolah penggerak. Oh iya. Jadi iya, seperti iya. itu. Tentang programnya, tentang pengalaman Bu Yolan selama jadi fasilitator, tentang kita semua deh. Oke. Berarti kita tuh membahas tentang sekolah penggerak. Makanya kita undang Ibu Fasilitator cantik yang juga merupakan dosen mungkin ya. Ibu dosennya Bu? Iya. Kalau saya dengar. Mungkin nanti kita akan mengulik dulu profil dari Ibu Yolan itu sendiri. Oke, langsung saja mungkin ya. Kita yang pertama itu saya ingin Ibu Yolan nih ngasih tahu sih sedikit tentang kehidupannya gitu. Iya, tentang profilnya gitu. Oke, baik. Halo teman-teman Khairul Imam, saya Yolan. Nama panggungnya Yo. Oh, Oh, ada nama panggung Saya ya. sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Prima Indonesia dan ada 2 kampus lagi, tapi memang home base saya dari Universitas Prima Indonesia. Saya dosen prodi akuntansi. Kebetulan saya juga terpilih menjadi fasilitator sekolah penggerak untuk angkatan 2, makanya saya ada di sini bisa bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah dan Pak Heri sebagai fasilitator. Nah, kalian juga harus tahu nih, Bu Yolan ini juga fasilitator terkece menurut kita. Rock and roll, Rock Pak and Eri. roll gitu. Iya. Jadi sekolah manapun yang mungkin dapatnya fasilitator Bu Yolan mungkin beruntung banget gitu. Kita benar-benar beruntung Kak ini ya, Mem. Menurut Mem gimana sih semenjak kenal dengan Bu Yolan ini seperti apa perasaannya gitu?
Kalau perasaan saya pribadi ya memang Bu Yolan sih komunikasinya baik. Yang pertama beliau ramah, friendly ya, Iya. terus sabar ngadepin kita ini dengan kesibukan kita Wah. juga sama-sama. Iya, bener, Terus bener. ngemong itu, mengemong, merangkul gitu, seperti itu deh. Kalau Bu Yolan sendiri nih ketemu dengan sekolah Khairul Imam, bagaimana sih perasaannya? Impressionnya Iya kan, gimana? impressionnya. Nah, teman-teman mungkin nggak tahu bahwa saya itu masuk jadi fasilitator sekolah penggerak Khairul Imam itu bukan di awal ya, Oh Bapak Iya, Ibu iya, ya. benar-benar. Saya itu masuknya merupakan pergantian. Jadi di fasilitator itu ada pergantian sekolah. Jadi kebetulan kita ketemu. Awalnya intinya kalau saya memang orangnya selalu positive thinking. Orang baru pasti siapapun buat saya itu yang pertama itu kalau bukan memberikan pelajaran, memberikan pengalaman lah seperti itu. Wow. Jadi kita Gitu ya, iya, nice. jadi ngobrol-ngobrol saya percaya nggak ada kita bisa menilai orang 100% tepat di awal pertemuan. Makanya semuanya harus dijalanin, komunikasi baik-baik. Intinya kita kayak sekarang ya Mem ya, Ya. bisa jadi teman ya. Iya. Intinya memang saya beruntung banget kenal Khairul Imam. Kalau bukan dari sekolah penggerak, saya nggak tahu bahwa ada sekolah keren banget di nggak jauh dari rumah saya sebenarnya ini. Sekolahnya keren banget teman-teman, gedungnya keren, fasilitasnya keren, guru-gurunya juga apa ya muda tapi memang kreatif itu sih. Wah, Saya merasa Masya Allah. beruntung. Jadi kalau saya pribadi Pak Heri tadi bilang kan siapapun yang jadi sekolah yang memiliki fasilitator Bu Yolan justru salah. Saya sih merasa beruntung bahwa dapat sekolah-sekolah yang keren juga yang memang mau bekerja sama. Makanya jadi seperti inilah dia Khairul Imam. Nah, jadi sama ya kan Bu, tag and give ya Bu. Iya, benar. Benar-benar. Wow, bagus sekali. Oke, nah tadi kita udah ngulik-ngulik sedikit profil dari Bu Yolan. Nah, selanjutnya kita nih, karena kita pembahasan kita hari ini adalah sekolah penggerak, mungkin kita langsung aja ya. Menurut Bu Yolan itu sekolah penggerak itu seperti apa sih? Sebetulnya apa sih kehebatan dari sekolah penggerak gitu? Kenapa sekolah itu dikatakan sekolah penggerak gitu? Apa bedanya dengan sekolah-sekolah yang mungkin belum sekolah penggerak saat ini? Boleh dijawab. Baik, thank you. Teman-teman yang nggak tahu, sekolah penggerak itu namanya penggerak ya, berarti sekolah yang memang mengikuti sebuah proses seleksi untuk menjadi agent of change. Dalam hal apa? Dalam hal kurikulum merdeka. Jadi pemerintah kita, khususnya menteri kita yang ganteng sekarang, Menteri Pendidikan ya Bapak Ibu Mas ya. Nadiem. Mas Nadiem ya, kalau kita bukan manggil Pak Menteri lagi, Mas Nadiem, beliau kan menggagas sebuah kurikulum yang baru yaitu dinamakan kurikulum merdeka. Jadi dibuatlah sebuah proses seleksi untuk sekolah-sekolah yang nanti dari hasil seleksi itu terpilih menang sebagai sekolah penggerak. Nah, sekolah Khairul Imam inilah salah satunya yang menjadi salah satu penggagas untuk kurikulum merdeka. Bedanya sekolah penggerak dengan tidak penggerak adalah sekolah penggerak ini diharapkan dapat mengimbaskan ke lingkungan sekitar, ke sekolah sekitar, bahkan ke seluruh dunia tentang apa itu kurikulum merdeka, begitu Pak Heri. Iya. Wow, ternyata sekolah penggerak ini bagus sekali programnya ya. Ini adalah terobosan dari kurikulum merdeka ya, Bu. Iya. Ya, kita diharapkan menjadi agents of change. Iya. Wow. Kalau gitu saya mau tahu juga nih dari kepala sekolah SMA Khairul Imam nih yang sudah menjalankan sekolah penggerak ini selama 1 tahun. Bagaimana sih perasaannya dalam perjuangannya? Seperti apa sih proses sehingga dikatakan sekolah ini sekolah penggerak gitu? Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Iya. Sedikit saya bercerita, izin Ibu Fasilitator. Jadi pertama awalnya itu saya ikut seleksi yang pertama. Jujur saya lupa submit. Oh, lupa submit. Jadi saya sudah nulis esai. ya? Iya faktor. Saya sudah nulis esai itu panjang lebar yang pertama itu kan Pak. Rupanya waktunya habis, saya lupa submit Pak, terlalu panjang, maklum Bu, pertama kali jadi agak gimana gitu. Iya. Jadi dari pengalaman yang pertama saya ngambil pelajaran yang sangat berharga bahwasanya saya tidak boleh ibarat kata dulu kan gini Bu, Gitu. iya tidak ada penjelasan ke kita sekolah penggerak itu ternyata wow sekali gitu kan, maksudnya itu sangat penting yang harus diperjuangkan sekali. Memang saya ikut berjuang dipanggil gitu program pemerintah, kami di rayon dikasih tahu, cuman memang mungkin ada beberapa hal kesibukan juga saya agak gimana gitu, agak mengeduakan gitu kan. Tapi setelah itu saya berusaha, saya janji pada diri saya ini harus lulus apapun ceritanya. Saya panggil tim saya kerjakan esai. Memang esainya itu panjang, tapi syukurnya
Alhamdulillah yang ada di sekolah ini sebenarnya sudah kita laksanakan sedikitnya Bu. Jadi saya tuangkan di esai. Itu juga kemarin penilaian asesor katanya kan. Kemudian saya isi esai, saya submit sebelum waktunya Pak. Jadi saya tidak mau terlambat lagi. Tidak mau terlambat. Iya. Kemudian alhamdulillahnya lulus esainya. Kemudian wawancara ikut tes wawancara dan peer teaching kemarin tuh kan mengajar juga. Kemudian diwawancara itulah dia syukurnya dapat asesor yang ataupun juri yang baik. Itu dari Jawa Bu, dua-dua. Ada momen-momen juga ya, tim saya juga ikut membantu ya. Saya memang saya jawab ya yang sejujurnya Bu dari hati. Dia tanya tujuan hidup saya apa sebagai guru, itu yang ditanya ya kan. Ya kalau saya jujur tujuan hidup saya yang pertama kan memang kita cari jariah lah Bu, Iya, amal benar. sampai ke dunia akhirat namanya jadi Iya. guru nih kan. Yang kedua memang memperjuangkan anak-anak generasi. Di situ saya nangis. Jadi asesornya pun tersentuh waktu Wah. wawancara. Iya. The power of air mata ya. Bu. Bukan, Oh, tapi bukan. itu beneran loh, Oh, Pak Eri. beneran. Itu kan Bu, dia kan dari hati kan. Dia Iya, kadang- itu tadi the karena kan power. kita terpanggil nih jadi guru nih. Jadi Iya. memang benar-benar guru itu kan memperjuangkan banyak gimana ya, ikut berjuang dalam nasib anak-anak bangsa Iya, generasi benar muda ya. Bu. banget. Itu sih mungkin menangnya di situ karena pakai air. Nah, saya nangis Bu, beneran agak terharu. Kemudian itu nggak lama itu alhamdulillahnya lulus. Kemudian kita belajar PKP apa segala macam. Syukurnya Bu, saya juga didukung guru-guru dan tim yang memang saling mensupport, mau berubah dan mau bekerja sama. Itulah Bu. Itulah dia sedikit proses Pak Eri sehingga Iya, kita ketemu benar. Bu Yolan. Iya, benar. Malah diarahkan lagi lebih bagus, Benar dibimbing, banget, ya kan. iya. Walau kadang kita ngulur, ibu narik Tarik tapi tambang, syukurnya Bu benar. Yolan sabar ya Pak Eri Iya, ya. benar. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang ini dan kita dibilang berhasil ya Bu Yolan lah rasa gimana kami Bu kira-kira udah berhasil belum gitu kan. Kalau saya ya, teman-teman mungkin ada rekan-rekan fasilitator juga di sini. Mungkin korpas saya juga nonton. Iya. Dari beberapa sekolah dampingan, mungkin Ibu selalu bosan dengar saya menceritakan tentang Khairul Imam. Jadi Masya Allah, saya Pak punya, Eri. entah kenapa saya punya vision gitu Bu. Saya bolak-balik bilang ke korpas, saya yakin banget nih Khairul Imam bisa naik gitu. Karena memang begitu datang Khairul Imam, saya ngelihat ini sekolah potensi secara bangunan. Kita ngelihat zaman sekarang orang kan segala sesuatu yang keren Iya, Bu. itu viral. Viral, Tapi iya. ternyata memang ada mungkin prinsip yayasan yang lama katanya ya. Jadi memang kita ini konsepnya memang bukan bisnis awalnya, tapi akhirnya setelah terjun ke sekolah penggerak semuanya menjadi semakin baik. Bukan dulu tidak baik, tapi semakin baik. Siswa benar. lebih kreatif, sekolahnya jadi lebih dikenal gitu ya Mem ya. Iya, benar. Apalagi siswa naik adik-adik. ini Bu. Iya. Jumlah siswa naik. Siswa tahun naik, ini. kita Iya, tepuk tepuk tangan. tangan dulu. Iya Siswanya dong. naik. Iya. Di tahun kedua siswa naik. Berarti profil pelajar Pancasila berhasil. Iya, Berhasil banget. itu good Iya. impact-nya dari situ tuh Bu. Iya, Ada. iya. Untuk teman-teman kurikulum merdeka itu, kenapa sih harus ada kurikulum merdeka? Karena diharapkan lulusan kita itu, siswa kita itu semuanya memiliki profil pelajar Pancasila. Nanti kalau mau lebih lengkap, tanya Pak Heri. Pak Heri hafal, ada lagu-lagunya Oh, nggak, Pak Heri? ada lagunya bener-bener udah ada lagunya, lagu Naidelman ya. Nadanya ya. Nadanya nanti mungkin boleh nih dinyanyikan sama Bu Yolan gitu ya. Boleh. Ya kalau kalian mau tahu juga Bu Yolan ini juga seorang penyanyi. Oh, ya. iya. Singer ya Pak Singer Eri, ya. gitu. Kalau kalian mungkin save kontaknya kalian akan lihat story tentang lagu-lagu Bu Yolan. Ya, Bu Yolan juga diundang untuk nyanyi waktu di sekolah-sekolah lain ya mungkin saya lihat. Khairul Imam belum ya. Ya, nanti mungkin nanti panen raya mungkin Oh, iya. bisa Bu Yolan nyanyi nanti kita Saya undang. nggak lepas Pak, udah ada mic gini nggak lepas. Oh iya. Oke. Untung nggak nyanyi ya di mic podcast ini ya. Boleh sedikit nanti Pak Eri. Boleh nanti kita sedikit kita dengarkan suara Bu Yolan. Oke, baik. Lipat Mem ya. Iya. Siswa Bu ya, naik Iya. memang. Pak Heri juga setahu saya jadi narasumber berbagai Bro, pelatihan iya. nasional tuh. Wah. Jadi teman-teman bisa menilai lah, makin baik kah Khairul Imamnya, harusnya makin baik. Bukan karena saya, karena memang timnya solid, timnya Mem Lela. Iya, tapi tak luput dari bimbingan ibu Bimbingan fasilitator Bu Yolan juga, juga. ya Pertemanan benar. kita ya. Iya. Kenapa apa itu ya kalau kita tidak tahu kita bertanya dengan fasilitator. Karena fasilitator kita ini juga kalau membimbing kita benar-benar ngasih informasi yang detail, rinci, sehingga kita emang nggak lagi
nyari-nyari apa sih ini. Beliau langsung menunjukkan ke arah mana seharusnya kita bergerak. Ya Memang seperti betul-betul itu. membimbing ya Pak. Iya benar Iya. banget, sehingga makanya terjadilah guru-guru juga semakin semangat. Seperti guru-guru kita juga ada sekolah, ada guru penggerak Ada. ya, Mem, ada. Iya, Wah. jadi izin Ibu, kami juga ada guru penggerak itu ada 2. Itu ada Umi Winda dan Umi Diba. Syukurnya seperti itu. Iya. Dan kita juga punya narasumber praktik baik ya, nasional, tingkat nasional. Guys, tepuk tangan ya guys, tingkat nasional. Nasional. Jadi memang impact-nya bagus sekali Bagus. ya, sekolah penggerak. Iya, benar. Karena memang ada kemauan memang. Tapi tidak semua sekolah memang bisa memahami. Kalau saya sih melihat memang supervisi dari kepala sekolahnya, bagaimana sabarnya juga. Iya. Karena pasti gak gampang ya Mem ya. Iya, Guru-guru benar. awalnya pusing ya kita ya. Iya, memang namanya kita sesuatu yang baru. Iya. Terus kita harus berubah haluan, harus mengikuti ini itu merubah dari konsep mindset kita terutama Iya, secara betul. pribadi yang begini, kemudian harus begitu tuh butuh perjuangan. Iya. Tadinya udah nyaman. Karena Udah nyaman sesuatu sama yang satu, lagi ternyata nyaman-nyamannya jumpa yang Bu, lagi baru. nyaman seperti kayak kita Iya. sekarang ya Pak Eri, lagi nyaman-nyamannya ditinggal pergi. sama Ah. fasilitator nih guys. Iya. Jadi sebetulnya perubahan kurikulum ini seperti jodoh. Iya kan? Ketika kita bertemu dengan jodoh itu pasti kita masih canggung. Kita harus memahami dulu sifat dari jodoh kita Saling itu. mengerti. Iya, benar, saling mengerti. Jadi ya kurikulum itu seperti itu juga. Dia mengerti kita dan kita juga harus mengerti dia. Asik. Kalau kita sama-sama mengerti ya mungkin hasilnya bisa jadi lebih buruk, tapi karena kita saling mengerti jadi hasilnya lebih baik. Seperti SMA Khairul Imam ini kan semenjak dari kurikulum Merdeka ini diterapkan banyak sekali perubahan ya kan Mem? Iya, Iya, Masya contoh Allah. dari jumlah siswa kita yang meningkat, juga peserta didik kita semakin kreatif. Nah, ini mungkin kalau dibahas tadi mungkin Bu Yolan ada bilang kalau sekolah penggerak ini adalah agent of change nih. Kira-kira saya mau nanya nih dari Bu Yolan dulu nih. Kira-kira karena sekolah kita udah sekolah penggerak, perubahan apa sih yang mungkin Bu Yolan lihat mungkin gitu dari mungkin kepala sekolah sudah menceritakan sebelumnya seperti apa sekolah kita dan apa sih kira-kira yang dapat Ibu sampaikan kira-kira perubahan itu yang nyata gitu dalam kurikulum yang kita terapkan ini. Baik, pengalaman saya setahun terakhir Iya. ya, Umi dan juga Pak Heri di sini. Jadi yang paling terasa yang pertama mungkin dengan adanya project. Di kurikulum Merdeka kan kita ada project Iya, di benar, ya. ada Nah, PMI. jadi kemarin itu kita bincang-bincang ya awalnya Iya. dalam mengkonsep tema project, lalu ada panen Raya. ada panen Iya, raya panen gitu raya. ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya kan juga melakukan wawancara singkat sebenarnya. Sebenarnya bukan wawancara, ngobrol dengan siswa-siswa. Saya melihat antusiasnya siswa gitu. Selain antusias, saya juga bertanya, ini yang membuat siapa, yang menggagas siapa, ide-ide siapa gitu. Nah hal itu merupakan buat saya itu suatu kemajuan. Karena memang melalui kurikulum Merdeka ini siswa itu dikasih ruang untuk berkreasi. Guru kan bukan cuman kayak kita dulu ya, Iya, semuanya benar. ya, ada CBSA kan, Oh, ada iya, catat buku sampai habis. Iya, jadi Iya, di kurikulum Merdeka kan dikasih kesempatan untuk siswa, ada bentuk asesmen yang keren-keren. Saya juga udah masuk kemarin ke ruang kelasnya Pak Heri ya. Oh, iya. Saya sempat masuk, saya ngeliat Pak Herinya ngajar gitu, ada asesmen melalui sebuah aplikasi gitu. Itu sebuah kemajuan. Jadi yang saya yakin memang itu adanya di zaman kurikulum Merdeka gitu. Kalau dulu mungkin adalah sedikit-sedikit, tapi ini lebih dieksplor lagi ya Iya, Bapak benar. Ibu ya. Jadi melalui tema-tema project. Kemarin juga saya ke belakang ada tanaman-tanaman itu Iya. murid Hidroponik. Murid. Nah, hidroponik. Siswa yang nanam. Jadi bukan lagi si gurunya yang ngasih Iya, siswa. contoh begini loh membuat hidroponik, enggak. Siswa itu dikasih ini tema kita, siswanya mencari tahu gitu ya. Iya, Jadi iya. Itu buat Tapi saya. tetap dibimbing juga. Iya, Wah. bimbingan tetap ada. Ibaratnya kita fasilitator Iya, ya. fasilitator. Gitu. Iya, jadi kemarin mereka juga jualan. Di rumah saya ada tuh karya-karya siswa. Kemarin saya sempat beli ya. Oh iya. Wow. Ada Hasil jebakan siswa. Banyak Bu Yolan jualan proyal.
Jadi kemarin saya sempat beli, itu buat saya kemajuan. Dan juga Oh, iya. Pak Herinya juga berprestasi. Tidak semua mengikuti seleksi itu kan Pak Heri. Iya benar Bu. Untuk modul juga saya kemarin kita sempat ngobrol, Ya. guru-guru kita membuat modul karena di dalam kurikulum Merdeka ada modul ajar, modul project, membuat modul sendiri gitu Iya, kan. Ini lagi proses Bu. Guru-guru Lagi baru proses. sudah kami kasih tahu dan mereka lagi proses. Nah, itu mantap luar biasa. Berarti nanti Iya. kita tinggal mengimbaskan. Iya tinggal. Iya. Jadi agent of change-nya itu benar-benar bisa nongol kan. Oh, Iya. ini Hairul Imam. Iya. Gitu kan, teman-teman. Itu sih yang saya lihat. Dan mungkin ya, Mem ya, kenapa saya selalu sounding tentang Hairul Imamnya? Iya. Karena memang awal-awal kan kita cerita, Memnya bilang bahwa seperti ini kitanya nggak Iya, boleh benar. terlalu ngiklan gitu. Tapi sekarang setelah kita mulai aktif ke teknologi, kita update di sosial media, semua kegiatan-kegiatan, jadi progresnya naik. Dari jumlah siswa sih, Iya. memang itu Iya. ya jawabannya sebenarnya. Itu Iya, jawabannya jawaban. yang udah nggak usah ditanya lagi, oh berarti berhasil programnya. Sudah itu sih menurut saya. Oke, wow. Wah, Mantap sekali ternyata dan ya. itu juga Bu dukungan dari yayasan luar biasa Iya. untuk kami sekolah penggerak ini. Jadi itu juga yang membuat kami bisa bergerak gitu. Memang Iya. mungkin kita Iya, bisa sukses iya, tanpa bisa dukungan benar. tepat, yayasan. ya. Main poinnya Benar karena kita banget. memang yayasan, Iya. jadi memang yayasan sangat mendukung program ini. Bahkan Bapak kami yang dari Maroko pun mendukung. Iya, Semua yang- benar banget. pokoknya makanya terlaksana dengan baik gitu Bu. Iya, Iya. jadi emang di sekolah penggerak ini pemangku kepentingan itu semuanya Support ya. terlibat di gitu Semua ya, support. supportnya. Begitu dengar kita lulus sekolah penggerak, yayasan langsung apa itu ini programnya oke dukung. Iya. Buatlah dan lakukan yang terbaik untuk sekolah. Itu. Iya bener banget. Selain yayasan mungkin orang tua siswa Orang tua juga siswa juga, Bu. terlibat ya Pasti ya. pastinya. Iya. Karena di sekolah penggerak ini memang harus ya Bu dilibatkan orang-orang tua. Komunitas sekitar juga Pak Iya, Heri. Iya. komunitas saya ada juga komunitas yang ada di sekolah penggerak ini. Nah, mungkin membahas yang tadi mungkin boleh diceritakan juga nih sama Mem Lelannya sendiri. Sudah berjalan 1 tahun sekolah penggerak ini. Kira-kira pencapaian-pencapaian apa sih yang sudah dicapai menurut Mem gitu, di sekolah ini? Pencapaian ya oke baik terima kasih Pak Eri. Nah jadi kalau pencapaian itu tadi yang berubah ya Pak Eri Iya, dari iya, sekolah ini yang sangat signifikan itu memang kita didigitalisasi Bu Yo. Nah, dulunya memang kita tidak bisa bawa HP sembarangan karena memang mengganggu proses pembelajaran siswa nanti. Tapi karena sekolah penggerak ini juga harus proses digitalisasi, yayasan mendukung untuk bolehnya pemakaian alat mobile phone seperti itu Bu Yolan. Jadi anak-anak pun sudah bisa berkreasi di situ. Kemudian memang anak-anak sekarang lebih eksplor seperti kata Bu Yolan tadi, bahkan bisa menghasilkan satu produk Bu. Itu kemarin EcoPrint, bahkan mereka sudah fashion show. Kemarin terakhir kami fashion show Bu ke Center Point. Iya. Jadi apa EcoPrint kita itu dressnya sudah di fashion show kan di Center Point Mall Bu. Bahkan banyak nih yang nanya ini dijual atau enggak. Bahkan gitu. ada yang mau beli, Iya, bahkan ada yang mau jual beli gitu. Bu, tapi kita nggak, karena mereka mau beli pakai langsung mau brand mereka Iya, gitu, gitu. ECE-nya dari karya mereka gitu, kita nggak kasih dong. Nah, itu kan karya siswa kita. Siswa. Yang mahalnya bukan bajunya Bu, tapi memang Ide-idenya. prosesnya itu Proses, kalau kata nilai Umi, seninya juga. kata Umi Winda tuh Bu, itu prosesnya yang mahal, memang katanya mereka mau beli prosesnya kita bukan, itu ada salah satu sekolah sih kemarin yang nanya. Gitu. Memang di kurikulum Merdeka kan yang kita nilai itu prosesnya. Iya. Ya, memang bukan karya. Kalau produk mah Bisa aja. kurikulum Merdeka juga pasti keren-keren gitu kan. Keren. Tapi Kita prosesnya cerita beneran Iya. Bu, itu siswa pure yang buat Bu, konsepnya, desainnya. Jadi itu sangat bagi saya pribadi ya Bu sebagai kepala sekolah itu perubahan yang luar biasa Bu buat siswa saya. Kemudian guru-guru saya sudah bisa merubah mindsetnya bahwasanya ini loh zaman yang harus kita ikutin. Mereka juga sekarang mengajar proses KBM di sekolah itu digitalisasinya juga udah lebih media pembelajaran udah lebih aktif sih Bu. semuanya nggak gaptek ya. Iya, nggak gaptek Iya, lagi. nggak gaptek. Kalau di Khairul Iya. Imam insya Allah nggak ada. Iya, apalagi anak zaman sekarang pastinya. Pasti Proses banget. pembuatan video Bu, Video. pengeditan video mereka luar biasa. Bahkan lebih bagus kadang dari Iya, gurunya. makanya video ibu kemarin itu Iya. itu tim IT sekolah Bu, itu anak-anak. Anak-anak. Wah, Iya, karena Iya. anak-anak konsepnya yang bener-bener konsep banget gitu video ya itu. karena Bu memang kita juga ada program pagi. Program pagi itu juga dia
ada namanya digitalisasi. Jadi kita ada tahfiz kan, hafal Al-Qur'an, kemudian ada vocabulary, ada mufradat itu kosakata bahasa Arab. Nah, ada digitalisasi, Bu. Nah, itu di pagi dan di hari Sabtu. Nah, jadi di situ memang anak-anak diajari berdigitalisasi. Berarti memang tidak selamanya digitalisasi berdampak buruk ya dalam Iya, pengajaran ya. dalam Iya. pengajaran. Iya. Selagi masih terarah dan juga dipantau, mungkin digitalisasi itu Iya. sangat bermanfaat sebenarnya. Yang penting ada pantauan Ada, tadi. Iya. ada pengawasan ya. Pengawasan, dari guru iya ya. benar. Itu sih. Karena sebetulnya banyak tantangan dan juga kesulitan selama menjalani proses sekolah penggerak ini sepertinya. Nah, kira-kira boleh diceritakan nggak sih, Mem, kesulitan dan tantangan apa sih selama menjalani proses sekolah penggerak ini? Mungkin dari sisi sekolah, sisi umum, boleh Mem ceritakan? Kalau tantangan kalau dari sekolah, dari yayasan tidak ada karena jelas mensupport. Kalau saya pribadi sih sebagai kepala sekolah melihatnya memang ada beberapa dari guru yang tidak nggak semua ya Bu ya. Biasa sih ada 1-2 ya Bu ya yang Iya. memang agak bukan sulit. Sebenarnya masih guru muda, cuman memang agak belum mau. Kaget Ya. Kaget kan. mungkin badannya Kok masih terkejut bikin modul badan. sendiri, bikin ini sendiri gitu kan. Iya. Karena saya memang suruh Bu kalau sekarang nih saat ini harus modul sendiri. Kalau tahun lalu kan kita modif tuh. Kalau sekarang wajib sendiri. Iya, Nah, mandiri lagi iya. ya. Mandiri ya. Wajib mandiri, bikin sendiri. Nanti tetap kalau kepada Pak Heri dan Bu Winda atau yang lainnya mengimbaskan gitu kan. Kan Ya, mereka pasti sudah melalui komunitas belajar lah Iya, ya. komunitas belajar, praktisi, praktisi. praktisi kita itu sih Pak, tantangannya. Nah, kira-kira nih, kalau saya dengar itu kayak ada pernah saya kata-kata mungkin dari netizen gitu ya. Netizen Netizen. bilang, ih kurikulumnya merdeka tapi orang-orangnya nggak merdeka, termasuk gurunya nih. Ya kan katanya nggak merdeka, administrasi banyak segala macam. Menurut Bu Yola nih, bagaimana tanggapannya sih sebetulnya supaya orang-orang tidak berekspekulasi seperti itu. Padahal ya nyatanya kita yang sudah menjalani sekolah penggerak ini merasa bahwa ya lebih enak dari Mudah ya. iya lebih mudah lagi daripada sebelumnya. Mungkin lebih baik lagi, bahkan lebih praktis gitu sebetulnya. Kalau dari Bu Yolan kira-kira agar nanti sekolah-sekolah yang mungkin belum menerapkan bisa, oh iya ya, ternyata sekolah penggerak itu asik gitu. Sebenarnya pertanyaan bukan pertanyaan ya, Iya. pernyataan itu Iya. sering saya dengar karena memang ada beberapa sekolah yang non penggerak kadang mengundang fasilitator Iya. dan sering sekali saya mendapatkan istilah seperti ini, Bu, sama aja dengan kurikulum 13, ganti nama doang. Oh, Gitu iya. ya, katanya Oh iya, ya. benar, Ganti benar nama sekali, doang katanya. ganti Tapi nama ternyata doang. tidak, bukan berarti K13 tidak baik, tapi ini hanya bentuk penyempurnaan karena kan katanya harus berkembang sesuai zamannya. Iya benar. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang repot, mungkin dia belum paham banget Betul. atau salah belajar. Salah pemahaman ya kan Bu. Iya, Iya, salah belajar. Iya. Makanya undangnya fasilitatornya Bu Yola. Jadi Iya biar benar. pas. Iya undangnya pasukan Bu Iya. Yola. Jadi sebenarnya semuanya lebih mudah. Pak Heri sudah merasa, bukan saya yang mengatakan ya, lebih Iya. mudah, lebih simpel. Perbedaan istilah nggak usah kita pusingin ya. Iya, benar. Intinya kalau hari ini kita diregulasikan seperti ini, ikutin. Gitu. Kalau pengalaman yang bisa saya dapat dari beberapa sekolah, mereka bilang siswanya lebih kreatif. Memang kan yang menjadi menjadi center of attention kita kan di kurikulum mereka adalah murid. Iya. Iya. Bukan benar. lagi cerita tentang beban si gurunya. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya konsep itu aja udah memudahkan guru. Iya. Ya, apalagi ada istilah komunitas belajar, komunitas praktisi. Benar. Berarti nggak kerja sendiri-sendiri Iya, gitu kan. iya gurunya. dong. Bersama. Kita Bu. bersama, tinggal kepala sekolahnya bikin jadwal. Nih, rapat nih untuk guru-guru biologi gitu Iya. ya, kimia. Sains. Mereka tinggal menyusun bareng-bareng. Apa nih proyek? Satu lagi, ada platform Merdeka Mengajar. Oh iya, itu benar sangat membantu. Iya, nggak ada Pak Heri menuangkan ide dari nol sendiri ya. sendiri, ya, Udah benar. ada contoh dari Ada pemerintah. referensi ya kan? Iya, Iya. ada contoh dari pemerintah, tinggal kita modif. Prinsipnya apa? A, Ah. T, M. Oh iya, ATM. Amati, tiru, tiru, dan modifikasi. modifikasi. Itu dia. Jadi semuanya memang menurut saya, kalau ada yang bilang susah, rumit, mungkin belum paham. Iya. Gitu. Jadi kalau memang mau belajar, lihat dulu siapa sumber belajarnya. Iya benar Itu banget. aja. Ya cari fasilitator lah yang memang paham tentang kurikulum Iya. Merdeka. benar. Kadang dari Google juga salah Pak Heri. Iya benar banget. Karena Kadang- tidak ada yang membimbing kita kan. Banyak materi dari Google. Saya Google. tidak bilang semuanya salah, tapi sumbernya memang harus jelas. Buka aja platform Merdeka Mengajar,
Selesai, semua ada selesai di semuanya sana. ada di sana. Benar Hmm. banget. Benar. Karena ya sebetulnya ya kan Bu Yolan, jujur aja saya juga waktu di sekolah penggerak ini, sekolah Khairul Imam ini mungkin guru baru yang baru keluar netas dari universitas. Yang Oh, dimana di universitas kita belajarnya itu kurikulum 2013 nih, saat belajar administrasi. Tiba saya pas implementasi kerja itu kita dihadapkan dengan kurikulum merdeka. Saya betul Pusing nggak ya? pikir oh pusing nih, bakal aku aneh-aneh gitu, ada Iya. modul project, ada modul ini gitu, dan ternyata lebih mudah gitu. Ternyata saya lebih, bahkan lebih menyenangkan itu saat gabut ya, saya sambil belajar gitu, bahkan sambil main-main juga belajar gitu. Jadi nggak Ternyata kaku ya asik. Pak ya? Iya bener banget, ditambah lagi support dari kepala sekolah dan juga support dari fasilitator, kita guru-guru jadi semakin semangat gitu untuk belajar, menggali terus, menerapkan, dan juga sampai mengimbaskan ya kan Bu. Nah, kita juga sebetulnya bisa menjadi contoh nih di PMM juga bagi guru-guru yang lain ya kan Iya. Bu. Nah, kira-kira kalau dari Memang sendiri seperti apa sih bentuk, mungkin kita sudah 1 tahun nih bergerak di sekolah penggerak nih. Bentuk pengimbasan seperti apa yang sudah dilakukan di sekolah Islam terpadu Khairul Imam ini? Oke nih, tadi kita sudah membahas banyak sekali nih tentang kurikulum merdeka, sekolah penggerak. Nah, kita mau tahu juga nih, tadi kita karena ada Bu Yolan nyinggung sedikit tentang pengimbasan nih. Nah, kira-kira seperti apa sih pengimbasan yang telah dilakukan sama sekolah Khairul Imam, terutama di unit SMA-nya nih? Boleh diceritakan sedikit, Mem, bagaimana pengimbasannya nih? Oke, terima kasih Pak Eri. Iya. Baik, izin Bu Yolan. Eh, Pengimbasan yang telah kita lakukan selama sekolah penggerak kemarin, waktu panen raya, juga pameran, kita juga mengimbaskan kepada unit lain internal sekolah kita kan. Itu ada dari unit RA, unit TK Bu, kemudian ada unit SD. Nah, SD kan kebetulan tahun ini juga mau kurikulum merdeka. Nah, itu juga nanti kita juga telah berdiskusi juga sama kepala sekolahnya untuk kita dulu mengimbaskan ke mereka gitu, Iya. apa itu sekolah penggerak. Mereka juga minta diajarin gitu. Itu sih Pak Eri. Wow, pengimbasannya sangat bermanfaat ya Iya. buat ya, Karena Pak unit Eri juga lain. nanti akan narasumbernya. Iya. Menjelaskannya. Ya benar. Selain di internal, mungkin di sekolah-sekolah lain juga bakal harus Iya, ya, Bu, benar ya. banget. Nah, jangan lupa bagi sekolah-sekolah yang mau belajar Oh iya, mau tentang belajar kurikulum kurikulum merdeka, merdeka, silakan bisa silakan mengundang recommended sekali Ibu Sekali. fasilitator kita. Benar. Iya. Kalau ada aplikasinya mungkin kita kasih bintang 7. Iya. Ya, bintang 7. Pusing dong, Pak Eri. Pusing. Puyer. Ya, puyer. Nah, kalau ini bukan puyer tapi pengobat puyer ya. Di sekolah-sekolah mandiri mungkin ya. Iya, sekolah sekolah yang- penggerak yang iya. Bisa panggil Bu penguatan Yolan. Iya, benar banget. Oke. Nah, setelah pengembasan, mungkin hal yang paling mencolok nih di kurikulum merdeka adalah pembelajarannya yang berdiferensiasi. Ya. Boleh nih, mungkin dari Bu Yolan sedikit nih, mungkin kita mungkin dari tim udah ngasih tahu tentang durasi ya, mungkin boleh ceritakan nih sedikit tentang diferensiasi A itu apa sih, nanti kita diinformasikan oleh Bu Yolan sendiri, kira-kira seperti apa Bu Yolan? Baik, seperti tadi kita bahas di awal ya, singkat sebenarnya. Jadi di kurikulum merdeka ini kan kita itu memang benar-benar menyajikan pembelajaran untuk murid yang tepat sasaran. Iya. Tepat sasaran itu kata kuncinya. Jadi diferensiasi itu merupakan bentuk pembelajaran biar semua siswa itu dapat menyerap pembelajaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Makanya kita ada asesmen diagnostik. Diagnostik ya, benar Nah, banget. saya mau cerita sedikit. Mungkin saya pernah tahun lalu kunjungan ke Khairul Imam. Saya masuk ke kelasnya Pak Heri nih. Heri lagi, Pak Heri lagi. Iya, gitu benar. kan. Jadi Pak Heri mapel fisika. Iya. Tapi pada saat itu saya lihat beliau itu di kelas sudah membagi beberapa kelompok. Lalu katanya itu berdasarkan hasil asesmen penempatannya. Asesmen diagnostik itu dilakukan di awal pembelajaran biar kita itu tahu siswa itu minatnya di mana, bakatnya di mana, kemampuannya seperti apa. Lalu dibikinlah diferensiasi. Pengelompokan yang dibikin Pak Heri tadi juga merupakan bentuk diferensiasi, walaupun tidak ada sebenarnya peraturan tentang diferensiasi ini secara baku, Pak Iya, Heri. benar. Hanya karena kita yang paling tahu situasi di kelas Iya, kita, benar banget. kita yang tahu bagaimana mengeksplor mereka Oh, sampai iya. mereka mampu meraih capaian pembelajaran gitu. Jadi kalau saya mau cerita contoh kelas Pak Heri kemarin, beliau sepertinya mengkonsep tutor sebaya.
Iya. Jadi teman-temannya mungkin yang aktif digabungkan dengan yang Kurang agak aktif. pendiam, Iya, biar benar semuanya banget. saling mengeksplor kemampuan, saling adu apa namanya Pak? Adu ide, Ide ya, ide benar sekali, gagasan. aduh ide Iya ya. begitu. Iya. Oke, wow. Oke, seperti itulah diferensiasi sebenarnya ya. Jadi tidak ada peraturan yang baku ya, Bu. Mm-mm. Mungkin kita mau tahu juga nih, kalau dari MEM seperti apa sih diferensiasi yang dilakukan dari SMA Khairul Imam? Apakah sudah memang berdiferensiasi atau belum? Iya, oke, terima kasih Pak Eri, izin Bu Yolan. Sejauh ini memang kita penerapan kurikulum itu didiferensiasi. Kalau tahun yang kemarin itu kita terutama dalam proses pembelajaran kayak Bu Yolan bilang. Jadi ada tutor teman sebaya, kemudian memang ada kalau di hari Sabtu tuh memang ada penambahan jam gitu Bu. Mapel gitu kan bagi yang kurang. Nah, Buat ada yang yang kurang bisa iya, mengikuti. Iya. iya, ada yang life skill kan, ada yang life skill sisanya itu nanti mengikuti mapel yang belum tercapai, mereka ikutnya di hari Sabtu. Kemudian sekarang Bu, kita untuk tahun ini kelas 11-nya kita belah menjadi 2 kelas. Nah, jadi itu ada art sama science. Nah, di situ udah nampak. Itu pun berdasarkan tes Bu ya. Tes yang memang sesuai dengan prosedurnya gitu Bu. Jadi sudah kita belah diferensiasi kelasnya udah Tahun nampak. ini ya. Tahun ini Iya. sudah nampak di kelas Mungkin 11. saya boleh nambahin sedikit. Istilah tidak ada peraturan yang baku itu bukan berarti tidak ada acuannya. Acuannya Iya, ada. ada. Oh, Kita iya, kemarin iya, di ada. Tek itu ada ngebahas tuh Pak, Iya, ya, benar. ada mungkin penambahan Iya, jam pelajaran iya. gitu ya, seperti Iya. yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah. Ada juga membagi kelompok dalam Iya. kelas Iya. gitu. Jadi tidak baku dalam artian diberi kebebasan Diberi, kepada iya, setiap Mana guru. yang mau. iya, tidak Ah, dikekang ya, Bu. iya. Jadi Pak Heri merasa bahwa Bu dengan cara ini semua siswa saya bisa Bener. mengikuti. Iya. Oke, silahkan Iya, go benar ahead banget. gitu. Iya, Iya. itu ya maksud. Regulasinya ada, Iya. tapi elastis lah dia ya. Benar. Mana yang enak aja kan. Iya. Karena kan memang harus studennya harus well being gitu. Iya, Harus benar. menyenangkan. Iya. Seperti apa? Makanya kurikulum merdeka ini juga ditelurkan kan awalnya dari pandemi. Jadi Oke. katanya kan Oh. biar semua itu siswa itu bisa mengikuti pembelajaran walaupun daerahnya di pedalaman di apa. Nah, itulah Iya. di konsep dia sesuai dengan karakteristik siswanya Siswanya masing-masing Dan kebutuhan siswa. Kebutuhan Iya. siswa itu dia kata kunci. Itu dia. Bener banget nih. Oke, tim kita sudah ngasih tahu 5 menit lagi, 5 menit lagi. Oke, oke. Iya. Iya. Oke. Kayaknya nggak ada habis-habisnya ya Pak Iya, Eri. benar Kurang banget. Kalau kita waktunya. membahas kurikulum merdeka ini Ah. memang bakal sampai besok pagi, mungkin kita masih tahan nih sebetulnya. Iya. Cuma karena durasi aja ya. Mungkin kita udah banyak nih tadi bincang-bincang tentang kurikulum merdeka, sekolah penggerak, dan memang alhamdulillah juga kita berjalan dengan lancar dan ini adalah tahun kedua kita nih. Oke, kalau gitu karena ini adalah tahun kedua kita mau dengar dong dari mungkin Ibu Yolan ini adalah fasilitator dan hari ini adalah pertemuan mungkin terakhir kita terakhir nih kali. sebagai fasilitator. Iya, kita. jadi kayaknya Pak Eri ini tahun terakhir kita untuk kerjasama dengan Bu Iya. Yolan. Tapi Iya. mungkin Fasilitator. iya, sebagai fasilitator. fasilitator. Iya, benar banget. Ini dari Bu Yolan sendiri nih, kesan, pesan atau harapannya nih untuk sekolah Khairul Imam ke depannya seperti apa gitu. Eh, kesan ya, Iya. kalau kesan kesan plaza gitu Pak. Iya. Tinggi Belanja, ya, udah kesan- belanja nanti kita ya. Kalau Nyebut kesan- merek, Bu. Kalau kesannya buat saya Khairul Imam ini berulang lagi kan, saya sih udah ngomong bahwa memang di antara sekolah binaan yang paling menonjol, bukan menonjol sih, grafik. Saya orang yang sangat menghargai namanya sebuah grafik perkembangan. Lebih baik kita naik pelan-pelan. Kalau kata orang Jawa Pak alon-alon, masalah Alon-alon. lakon gitu, Asal- tapi jelas dia kan. Iya, Jadi betul. Khairul Imam itu salah satu yang melakukan itu pelan-pelan, tapi pasti grafik kita itu menuju naik gitu. Karena buktinya dari apa? Mungkin penonton juga kalau kita mundur ke minute-minute sebelumnya ya siswa kita udah bertambah itu buktinya. Kita melakukan beberapa proyek, sudah pembebasan seperti dibilang Ibu Kepala Sekolah. Bahkan gurunya ada guru penggerak 2, Praktis. ada narasumber Narasumber berbagai praktik pelajaran baik. baik gitu. Jadi dengan dukungan yayasan juga yang luar biasa. Itu kesan saya yang memang sebuah organisasi yang memang organisasi sekolah dalam artian ya, yang memang kompleks dia dalam hal kerjasama. Mengerti bahwa agent of change itu bukan beban yang ringan. Iya. Ya, bukan Benar. asal-asal keren ya. Benar Jadi banget. kita punya tanggung jawab juga sebagai sekolah penggerak. Makanya kesan saya sih mereka berhasil dalam berkolaborasi internal. Jadi kalau
seperti kata orang-orang tua zaman dulu ya, kalau kompak pasti berhasil. Mm-mm. Gitu, apa yang dibuat pasti berhasil. Sedangkan kalau untuk pesan ya, semoga kekompakan itu bisa tetap dijaga, Amin. kolaborasi tetap dijaga. Amin. Jangan pernah ada yang merasa dia yang paling menonjol, Benar. karena pada saat Pak Heri dan Memelelan kita ngerasa kita itu hebat sendiri, Benar, benar. pelan-pelan pasti grafiknya turun. Benar. banget. Menjaga kualitas itu lebih susah. Iya. Daripada kita makanya. Itu aja sih pesan Mempertahankan saya. ya, Kak. Iya, daripada mempertahankan. Dan mungkin pesannya selanjutnya semoga kita tetap berteman ya. Baik. Keep in touch ya, Keep in Kak. touch. Iya. Wow, sungguh menakjutkan ya kesan-pesan dan harapan dari Bu Yola. Semoga itu kita tetap terapkan Amin. juga. Amin. Amin. Oke, nah karena durasi kita juga udah nggak banyak lagi nih, kita bakal closing nih ya kan. Mungkin sedikit informasi buat teman-teman yang mungkin sekolahnya sedang mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Kalau kalian butuh fasilitator atau narasumber, mungkin boleh mengundang Bu Yola. Nanti akan kita cantumkan di layar Untuk kaca kalian itu untuk sosial media Bu Yola. satu lagi Pak Eri, Apa? kalau butuh narasumber praktik baik kita punya Pak Eri Boleh, dari ya. SMA Islam Khairul Khairul Imam. Imam. Yang bisa dipanggil juga ya Pak Eri. Iya, boleh dipanggil juga. Oke, nah karena waktu juga sudah mepet, mungkin kami ucapkan terima kasih buat Ya. Bu Yolan yang Terima telah kasih, Bu berkunjung Yolan. ke sebagai gue star podcast kita hari ini. See you next time, Bu Yolan. Tetap sehat selalu dan juga Memelelan Amin. tetap Ya, sehat terima kasih, Pak selalu. Eri. Ya, terima kasih. Tetap terus memberikan senyum buat seluruh orang yang ada di dunia ini, menggetarkan hati mereka dengan kekuatan positif. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.